Waalaikumsalam Pak Gun. Gimana kabarnya Pak Ubay? Oh, saya alhamdulillah sehat Pak. Sehat kabarnya. Pak Gun gimana kabarnya? Oke, sehat alhamdulillah. Ini kita waktunya sebentar ya Pak Ubay. Kita mau adakan acara coaching untuk Oh, Pak baik Ubay. Pak Gun. Alhamdulillah nih Baik. ada coaching nih dari Pak Gun. Oke, sebelumnya nih saya mau tanya untuk coaching hari ini Pak Ubay akan menyampaikan tentang apa ya? Ini Pak Gun, belum lama ini saya dapat teguran ya dari pihak kurikulum ya. Karena Ya, kan biasanya di sekolah itu ada setiap bulannya di akhir bulan itu ada batas pengumpulan ya. Jadi setiap akhir bulan itu ya, akan diminta ditagih oleh bagian kurikulum untuk RPP di bulan berikutnya. Misalnya nih saya bulan Agustus nih. ya. Berarti nanti di akhir bulan Agustus, misalnya tanggal 30, itu akan ditagih nih setiap guru, termasuk saya. Pobe mana nih RPP bulan September gitu. Nah ini jadi masalah saya nih, karena eh, untuk beberapa bulan sebelumnya, nah itu saya sering dapat tagihan di akhir waktu gitu. Artinya saya belum belum bisa memaksimalkan diri untuk uh, bisa mengerjakan RPP gitu Pak Gun. Sampai batas yang harus ditentukan gitu. Sudah ditentukan. Baik, berarti berhubungan dengan waktu ya Bapak, karena Iya, padatnya nih Pak Gun. kegiatan mungkin gitu ya. Baik, karena Iya. waktunya coaching kita ini terbatas Pak ya. Uh, Kira-kira untuk coaching sekarang ini yang ingin dicapainya itu oleh Pak Ubay sampai di mana? ya, saya sebenarnya di coaching ini berharap saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa tadi mengatur waktu sehingga sekian banyak ya yang sebagai aktivitas sebagai seorang guru, kemudian juga saya punya ada les di luar sekolah ya yang itunya waktunya di malam hari Pak Gun ya. Kadang pulang sekolah sampai jam berapa? Jam 5 atau jam 6 nanti lanjut lagi tuh kita les lagi secara online. Jadi saya ingin dapat solusi biar gimana caranya bisa semua tugas itu bisa terselesaikan gitu Pak Gun. Les dapat, kemudian saya bisa bikin administrasi pembelajaran Pak Gun. Baik, berarti hubungannya di sini ada banyak kegiatan padat dan Pak Ubay sekarang dalam keadaan kebingungan gitu-gitu. Iya Betul gitu Pak Pak Ubay? Gun. Betul Oke, betul. kurang lebih kayak gitu berarti ya. Iya. Baik, menurut Pak Ubay, ini di antara kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak menyita waktu, yang mana tuh Pak Ubay? Yang banyak menyita waktu sebenarnya kan misalnya di sekolah ya kita aktivitas sekolah dari jam 7.15 masuk ya. Jadi saya harus berangkat dari rumah itu jam 6. Jam 6 tepat tuh harus sudah jalan. Oke, Karena perjalanan kurang lebih dari rumah ke sekolah itu 1 jam. Nah, terus sampailah 7.15 ya. Kurang lebih ya bisa telat sedikit karena kan kondisi kemacetan ya. Kita nggak bisa duga. Terus ya mengajar seperti biasa dari pagi hingga sore karena anak-anak itu wajib sholat asar di sekolah. Kan kembali ke rumah berarti perjalanan sejam lagi Pak Gun ya. betul. Ya biasa kalau misalnya sholat asar eh, kelar-kelar jam 4 Pak Gun. Kita sudah bisa keluar atau lebih gitu karena mungkin kan jadi wali kelas gitu kan ya. Oke, Kadang kan ada orang tua yang Pak anak saya karena kan nggak diperbolehkan bawa handphone nih Pak Gun ya. Nggak bolehkan bawa handphone. Jadi kan komunikasi anak ke orang tua kan terputus tuh hanya lewat wali kelas gitu. Jadi saya kadang menunggu nih apakah ada kabar dari orang tua untuk ini memesankan online ojek gitu kan. Atau saya kadang ngecek sendiri ke parkiran gitu. Jadi juga spare waktu jadi panjang tuh untuk sampai ke rumah. Jadi saya harus memantau anak-anak di sekolah gitu kan. Walaupun emang ada tugas keamanan sekolah kan seperti tapi ya jadi tanggung jawab ini juga sih saya ada rasa
wali kelasnya gitu kan. Terus yang kalau misalnya saya pulang jam 4.15 atau 4.30 nih, berarti sampai rumah jam setengah 6. Belum lagi kalau udah sore kan itu jam pulang semua tuh ya, macet lah gitu. Betul. Terus udah saya maghrib di rumah, kalau enggak ya maghrib di jalan, sampai di rumah ya menjelang isya. Mandi, kemudian bersih-bersih, mulai les lagi tuh Pak Gun. Oke, luar Panjang ya Pak Gun. biasa memang Pak Ubay. Iya, ini kadang juga kan ya namanya kita mengajar anak ya gitu kan. Kayak kita misalnya kayak kita aja nggak begitu bisa on time misalnya dalam mengatur waktu ya. Apalagi anak-anak gitu kan ya. Kadang saya nunggu harus sampai jam 8, 8 lewat, setengah 9, nah itu baru mulai on bisa les. Sampai nanti jam 1 jam kan itu kita lesnya. Gitu tuh Pak Gun. Jadi padat sekali. Nah kondisi udah malam tuh ya udah nggak bisa ini lagi. Aduh mau buat RPP gimana ini, mau buat ini gimana ini. Karena capek ya bangun dari Oke, pagi. luar biasa Kan kita kepadat ya. sejam perjalanan dari rumah ke sekolah itu, sekolah ke rumah kan 2 jam berarti ya. Ya capek kan ya mengendarai motor kan. Capek juga karena debu, kemacetan, panas itu udah makanan sehari-hari Pak Gun. Jadi di situ tuh yang menyita waktunya. Oke, padat sekali ini ya. Nah, menurut Pak Ubay ini dari Ya. padatnya jadwal dan schedule dari pagi sampai malam, apakah yang dilakukannya ini jadi maksimal? Kalau misalnya ditanya maksimal, kayak les kan berarti kita ya 1 jam full ya kita harus ngajar kan itu berarti kan waktunya yang maksimal kita ini. Cuman untuk yang tadi yang saya dapat teguran kan dari bidang kurikulum, ini belum kelar Pak Ubay, RPP-nya nih bulan berikutnya. Nah itu jadi nggak maksimal Pak Gun. Iya. Menurut Pak Ubay, untuk yang permasalahan ini, permasalahannya hanya di batas kurikulum, tagihan kurikulum saja, atau jadi berdampak pada keluasan atau inovasi yang Pak Ubay bisa lakukan jadinya di kelas, itu terhambat atau tidak jadinya? Iya, karena kan sebenarnya sejatinya ya idealnya itu kan pembelajaran itu dilakukan atas dasar perencanaan yang telah kita buat gitu Pak Gun ya. Betul, betul. Itu idealnya seperti itu. Jadi kita buat dulu rancangan pembelajaran atau yang disebut RPP atau modul ajar sekarang yang di kurikulum Merdeka. Kita rangkai waktu per waktu gitu kan dari misalnya bab ini 7 pertemuan. Nah, kalau nggak dibuat kan jadinya kreativitasnya jadi nggak ini ya. Jadi ketika di kelas ya udah berdasarkan pengalaman aja. Kalau misalnya kita nggak buat perencanaan gitu ya. Oh habis subbab ini ya kita akan masuk subbab ini. Habis subbab yang B berarti kita akan ke subbab C gitu kan. Ya begitu aja jadi berjalan di kelas. Kendalanya apalagi Pak Ubay selain waktu yang terlalu padat dengan jadwal Pak Ubay ini? Sebenarnya kan ini apalagi kurikulum Merdeka gitu kan. Kita memang guru dibuat merdeka untuk membuat perencanaan pembelajaran gitu ya. Sampai pada nanti akhir penilaian pun juga dibuat merdeka ya guru. Intinya guru bisa memaksimalkan kelas dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditanamkan oleh
guru di dalam modul ajar atau LPP. Nah kemudian kalau misalnya saya buat perencanaan dengan matang, berarti nanti kreativitas yang dibangun juga ini ya. Cuman masalahnya di matematika itu ada konsep dasar, ada konsep yang bisa kita buat apa namanya, pembelajaran berbasis project gitu ya Pak Gun. Nah ini permintaan dari kepala sekolah, ya guru harus dituntut untuk kreativitas mungkin gitu, agar setiap bab itu ada modul, ada project yang bisa dilakukan Pak Gun, ada project yang bisa dilakukan gitu. Nah, project kan berarti kan artinya butuh jangka waktu panjang gitu ya, namanya project kan gitu ya. Kemudian ada hasil karya yang dibuat itu kan. Nah kalau konsep dasar matematika sudah bilangan bulat, nah itu kadang saya terbentur di situ Pak Gun. Ini mau dibuat proyek apa ya gitu kan. Nah kadang juga di MGMP matematika gitu kan. Nah saya belum bisa tuh menyampaikan aspirasi gitu ya, keinginan saya yang MGMP jangan gini-gini aja gitu, yang kira-kira yang kan udah berganti kurikulum Merdeka, ayo nih guru ini punya project apa gitu, project ini punya proyek. Nah itu saya belum dapatkan tuh di MGMP yang kayak gitu. Semua saling sharing berbagi tentang project yang dilakukan di kelas gitu, sehingga kita punya pembenaran besar di dalam hasil yang kita bawa dari MGMP, kita tuangkan, kita bisa ATM tuh ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu kan. Nah ini karena nggak ada di sekolah itu, nggak ada teman sharing yang sama-sama guru matematika Pak Gun. Jadi di sini saya mengajar kelas 7, kelas 8, kelas 9. Gitu. Kalau mau dibuat teman sharing paling guru IPA, tapi dia kan juga ininya berbeda gitu kan. Dia juga emang kalau IPA kan benar-benar praktis ya. Kalau matematika ada konsep dasar yang harus dibangun sebelum dia bisa masuk ke hal yang besar gitu Pak Gun. Ini kreativitas saya tuh dalam membuat proyek tuh masih seperti ini, setengah-setengah. Iya. Baik, tadi kan udah ada kayaknya guru tapi memang bukan satu mapel gitu ya Pak, dari IPA. Tapi memang di IPA juga ini kan proyek itu kolaborasi gitu ya Pak, tidak harus satu mapel. Justru kalau satu mapel kan nanti kurang ada ide-ide baru. Nah, bisa jadi untuk teman kolaborasi bisa guru mapel yang lain, atau kini mapel IPA yang paling terdekat dengan matematika. Apakah sudah ada usaha Bapak untuk menjalin kolaborasi atau gimana gitu untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang harus bikin proyek yang luar biasa? Di sini sih di sekolah saya ini tadi seperti Pak Gun katakan, kita juga perlu ngebangun kolaborasi ya gitu kan. Nah juga dipersilakan sama kepala sekolah gitu Pak Gun, buat ternyata lintas mapel juga bisa dijadikan satu gitu ya, satu tema khusus gitu, tapi dari berbagai macam pelajaran. Ini sering dilakukan oleh banyak guru di sini Pak Gun. Cuman sayanya yang agak terbentur gitu ya. Apa ya? Misalnya gini, saya pernah gini. Oh, ada di bab ini di pelajaran informatika. Semua adanya di kelas 8 gitu. Padahal pelajaran yang saya ajarkan ada di kelas 7 gitu. Kan terbentur tuh. Itu yang kadang ini. Pernah saya kolaborasi itu sama pelajaran ini Pak Gun, aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial kan itu berhubungan dengan IPS ya. IPS gitu ya. Konsep besarnya sih sebenarnya interaksi antara pembeli dan penjual, nasabah dengan teller gitu kan.
perbankan, jual beli, itu aritmatika sosial bab besarnya itu di situ. Nah, akhirnya saya buat project tuh anak-anak gitu. Saya buat project, saya gabungkan sama guru art, saya gabungkan sama guru bahasa Indonesia, saya gabungkan sama guru IPS. Nah, di sini ada indikator pencapaian apa yang sama gitu dengan matematika. Oh, ternyata ada sama. Akhirnya kita buat project tuh, Badan. Jadi guru SB. Kan kalau misalnya jual beli, anak-anak tuh ini ya, maksudnya butuh promosi ya. Promosi. Jadi anak-anak promosi dulu tuh lewat Canva gitu-gitu. Atau mereka kan sekarang ada lettering tuh ya, tulisan bagus gitu. Jadi mereka dipajang di meja jualannya itu tulisan Mbak Indah, promo misalnya jual. Nah, itu kan berarti guru SB bisa mengambil nilai dari situ tuh. Nilai keindahannya, estetika gitu kan. Kemudian di sosial berarti ada tuh interaksi sosial di babnya. Oh, pas tuh berarti. Ada percakapan pasti kan antara jual beli ya, ada penjual dan pembeli. Kita kolaborasi tuh Pak Gun. Jadi satu kerjaan dapat nilai banyak, dapat nilai IPS. Itu pernah saya lakukan. Cuman saat ini saya belum melakukan lagi gitu Pak Gun. Oke, tadi berarti sudah kolaborasi ya Pak. Nah, untuk yang berkolaborasi ini kan pelajarannya bisa kita gabungkan gitu, multi rumpun gitu ya Pak. Iya. Matematik tadi ke IPS ke IPA. Nah, dari situ bisakah kita membantu Bapak tadi dalam membuat RPP bersama? Gimana tuh Pak? Bisa barangkali ada pandangan Bapak tentang itu untuk mengatasi yang tadi waktunya terbatas untuk membuat RPP. Gimana tuh menurut Bapak? Dia itu kan berarti baru satu bab ya Pak Gun. Itu bisa emang kita pernah lakukan. Jadi cuman RPP-nya jadinya tetap terpisah Pak Gun. Terpisah karena kita punya indikator pencapaian yang berbeda-beda gitu. Cuman pas di aksinya aja yang kita berbarengan gitu, menilai prosesnya masing-masing gitu. Jadi ketika mereka lagi ngitung modal, ngitung apa namanya, harga, itu di pelajaran saya. Kita beri waktu mereka untuk bergabung, berkelompok. Kalau misalnya IPS, cuma nilai nanti pas di aksi, interaksi mereka ketika ini gitu. Jadi tetap sih emang RPP-nya terpisah, cuman nanti pas aksinya mereka jualan, ya itu baru dinilai kita bareng-bareng ke situ di tempat mereka jual beli gitu Pak Gun. Oke, berarti rencana apa nih yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk mengatasi tadi keterbatasan waktu untuk menyelesaikan RPP? Karena kan itu sejatinya tadi kata Bapak harus perencanaan terlebih dahulu baru pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana tuh Pak? Iya, jadi emang saya harus bisa mengatur waktu dengan baik ya Pak Gun ya. Kalau saya lihat memang padat sekali jadwal saya gitu. Padat sekali. Cuman ya di dalam 1 minggu itu ternyata kalau saya lihat di jadwal mata pelajaran atau ya kita kan sudah merasakan sendiri, ternyata ada waktu-waktu kosong yang kita bisa gunakan ya. Kan kita nggak setengah hari itu dikali 1 minggu atau Senin sampai hari Jumat ya kita ada di kelas berdiri mengajar kan enggak ya. Kan kita punya batas-batas minimal guru itu mengajar berapa jam pelajaran gitu ya. 24 atau 30 gitu ya guru ya punya batas dirinya. Kan berarti kalau dalam waktu 1 minggu kan berarti nggak semuanya saya mengajar gitu kan. Nah, itu paling itu yang bisa saya gunakan untuk memaksimalkan waktu buat RPP gitu Pak Gun. Oke, berarti untuk Pak
tagihan akhir bulan ini sudah adakah rencana Bapak di kapan itu dilaksanakan? Iya, Memanfaatkan waktu luangnya? ini kan di tanggal 30 sekarang. udah 30 ya besok. Ya, saya kebetulan ini kan hari Kamis ada waktu ruang kosong ya. Saya ngajar sekitar 2-3 jam kosong, saya itu insya Allah bisa lah membuat rancangan untuk satu kelas gitu Pak Gun ya. Mudah-mudahan ya kan step by step Pak Gun ya. Baik, itu komitmen Bapak berarti ya. Iya. Berarti persiapkan menggunakan waktu luang untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Iya. Nah, kira-kira pendukungnya apa nih Pak ya yang bisa itu bisa dilakukan nanti hari Kamis itu bisa Bapak selesaikan? Paling butuh ketenangan sih Pak Gun. Karena saya modelnya orangnya nggak bisa bekerja dalam keadaan yang ramai gitu. Butuh kesunyian. Makanya saya nanti menyendiri aja di kelas. Nutup rapat lah kelas-kelas gitu kan. Pintu, jendela. Udah saya butuh ketenangan aja. Baik. Itu sih Pak Gun. Oke, berarti Pak Ubay ini udah ada dalam dirinya itu kemampuan sebenarnya, cuma masalah waktunya saja yang butuh waktu yang pas. Baik Pak Ubay, waktu kita kan terbatas, tadi komitmennya sudah Pak Ubay sampaikan akan memanfaatkan waktu luangnya dan mengejar target untuk dapat menyelesaikan tugas. Itu Pak Gun. Nanti kita kembali lagi besok mungkin ya Pak, hari Kamis gitu ya. Kita lihat progresnya gitu ya. Betul. Biar kita tahu progresnya, nanti ke depan kita cari lagi ide-ide yang bisa baik Pak Gun mendukung. Baik Pak Ubay, terima kasih udah mengikuti coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.